bapak yang sudah berkenan hadir di ruangan kelas 6 ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kemudian sampai kepada kita dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD 6 Negarsari, yang saya hormati Ibu Bapak Guru rekan sejawat dari UPTD SD 6 Negarsari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Bapak semua sudah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Ridwan SPD saat ini menjadi calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SD 6 Negarsari Kota Banjar. Baik Bapak Ibu, supaya tidak menyita banyak waktu, acara ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya langsung ke inti. Dalam hal ini saya melakukan diseminasi. Ini adalah hasil pemahaman saya ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 khususnya di modul 1.4. Nah, di modul 1.4 ini kita calon guru penggerak diajarkan bagaimana untuk memahami yang namanya budaya positif. Selanjutnya ketika kita sudah memahami budaya tersebut, maka kita diwajibkan untuk mengaplikasikannya di dalam kelas kita, ya. Beberapa hal yang akan dibahas di dalam diseminasi budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Berikutnya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Poin yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di dalam pendidikan guru penggerak dipelajari mengenai filosofi KHD, gitu ya. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara, bahwa murid ini adalah harus kita perlakukan sesuai kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi ketika kita sekarang memasuki era digitalisasi, era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu anak didik kita, peserta didik juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan kodrat dari dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kodrat peserta didik sesuai dengan keinginan kita sebagai pendidik. Dalam hal ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi kebetulan beberapa minggu belakang ya, teman-teman termasuk saya yang ikut pelatihan mungkin di Purwaharja ini ya, pembelajaran berdiferensiasi sedikit banyak sudah kita pelajari bagaimana kita merangkul peserta didik sesuai dengan minat dan bakat mereka.
beberapa hal yang dipelajari di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi selama ini kita memandang bahwa kebutuhan peserta didik itu sama. Nah sekarang ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tidak lagi menerapkan hal seperti itu. Jadi kita harus mengakomodir kemampuan dan minat anak gitu ya. Nah kemudian hal ini diwujudkan atau untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila atau biasa kita sebut dengan paradigma baru dalam pembelajaran gitu ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Profil pelajar Pancasila ada 6 aspek yang tentu saja ibu bapak saya kira sudah ada yang tahu mungkin ya, apalagi yang sudah pernah mengikuti pelatihan IKM. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, 6 aspek ini yang akan kita capai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila beserta peserta didik di kelas masing-masing. Selanjutnya, saat ini ataupun beberapa dekade kebelakang yang kita lalui, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya adalah miskonsepsi itu adalah pandangan keliru ataupun beberapa hal yang menjadi keinginan kita terhadap peserta didik pada sebenarnya itu adalah ilusi gitu ya, tidak bisa diterapkan. Karena beberapa peneliti yang kita lakukan ataupun guru lakukan terhadap peserta didik kebanyakan itu adalah memaksakan sebuah peraturan yang dibuat sebelah pihak untuk diterapkan dan ditaati oleh peserta didik. Dan apabila peserta didik tidak mengikuti ataupun menaati peraturan tersebut, maka akan mendapatkan konsekuensi. Beberapa hal yang menjadi miskonsepsi selama ini, yaitu diantaranya ada guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita mengontrol murid, apa yang dilakukan harus sesuai pemikiran kita ataupun rancangan yang kita buat. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sebenarnya semua penguatan positif dan efektif bermanfaat ini menurut pemikiran kita itu bermanfaat atau efektif. Tetapi pada kenyataannya peserta didik malah di belakang kita itu tidak mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Hal ini ketika kita menemukan peserta didik yang melakukan kesalahan, kita memarahi mereka, kita membentak mereka supaya tujuan kita membuat mereka tidak mengulangi kesalahannya ataupun menaati peraturan. Tapi pada kenyataannya justru akan menimbulkan rasa bersalah pada diri peserta didik itu sendiri. Selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi kadang kita sebagai orang yang lebih dewasa dari peserta didik, kita merasa kita berhak untuk memaksa anak didik kita sesuai kemauan kita sendiri, gitu ya. Padahal tidak demikian pada dasarnya. Selanjutnya, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini sudah saya bedakan menjadi 2 konsep, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Contoh poin yang pertama, realitas ataupun kebutuhan kita semua sesuai dengan stimulus respon. Pada kenyataannya, pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda, tidak ada yang sama. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Pada kenyataannya,
ketika teori kontrol diterapkan, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Begitupun dengan contoh yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya, kita tidak pernah tahu dunia orang lain. Tetapi pada dekade-dekade sebelumnya, seolah-olah kita paling tahu dengan kebutuhan murid kita, gitu ya. Padahal kadang-kadang murid kita dalam hatinya bukan itu kebutuhan saya. Dan begitupun dengan yang lain-lainnya juga sama, keterbalikan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, poin berikutnya, setelah kita mempelajari stimulus respon, selanjutnya yaitu kita menerapkan disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, ini dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, jadi bukan peraturan yang dibuat oleh sepihak, gitu ya. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi disiplin kita terapkan bukan untuk memberikan penghargaan, ancaman maupun hukuman, gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya ancaman, hukuman maupun reward. Bahkan reward juga menurut pandangan kita kadang bisa meningkatkan motivasi murid, tetapi pada kenyataannya ketika reward itu sering kita berikan, sering kita hadiahkan kepada anak didik kita, bisa jadi anak didik kita satu sisi yang tidak pernah mendapatkan reward bisa juga merasa iri, ataupun yang sering mendapat reward kadang dia merasa keenakan, orang pasti diberi reward, gitu ya. Pada intinya kita sebagai pendidik memiliki tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya intrinsik berarti yang muncul dari diri peserta yang didik itu sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh-contoh nilai kebajikan universal dan institusi ataupun organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang tadi sudah disebutkan 6 aspek ya, dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai kreatif. Kemudian IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Poin berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Tentu setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik itu kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin ya. Sehingga kebutuhan dasar manusia memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah contoh diagram dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang utama dan paling pertama yaitu tentunya kebutuhan untuk bertahan hidup.
Contohnya ya seperti yang sudah kita pahami, bahkan sering kita sampaikan ke peserta didik kita, mulai dari sandang, pangan, dan papan gitu ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, juga kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Juga ini merupakan bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa poinnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada kebebasan, bebas berarti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ada juga kebutuhan penguasaan, mulai dari harga diri, keinginan untuk dianggap ya, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan yang tidak kalah penting yaitu juga kesenangan. Ada yang senang bermain, senang humor ya, kemudian antusiasme juga termasuk kesenangan, dan juga tertawa juga ya, bagian dari kesenangan. Tentu dari 5 kebutuhan dasar ini kita tidak bisa mengekang ataupun mencegah kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar kita sebagai pendidik maupun kebutuhan dasar bagi peserta didik kita. Dan ini motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disinggung, ada motivasi intrinsik yang berarti yang muncul dari diri sendiri, dari dalam diri. Ada juga motivasi ekstrinsik, berarti motivasi ini muncul dari luar gitu ya, yang mampu mempengaruhi seseorang. Motivasi intrinsik di sini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, sesuai dengan kepercayaan dia, keyakinan dia, kemudian motivasi dia itu bagian dari motivasi intrinsik. Selanjutnya motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, merasa terpaksa karena takut dihukum ataupun takut mendapat konsekuensi sehingga termotivasi untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan konsekuensi. Berikutnya juga untuk mendapatkan imbalan ataupun reward yang tadi sudah disinggung. Jadi ketika diiming-imingi sebuah hadiah, maka anak tersebut misalkan menjadi semangat ataupun menjadi lebih aktif dalam melakukan beberapa hal. Ada beberapa skenario ataupun perumpamaan ketika kita menerapkan motivasi perilaku manusia. Contoh misalkan saya mengepalkan sebuah tangan, menggenggam sesuatu yang berharga di tangan saya. Kemudian Pak Lukman memaksa saya ya, untuk membuka kepalan tangan ini dengan berbagai cara. Bisa dengan membujuk, bisa dengan mengiming-imingi sebuah hadiah, bisa juga dengan menghardik ya, atau membentak atau bahkan memukul untuk memaksa supaya genggaman tangan ini dibuka. Tetapi karena kita punya motivasi intrinsik, kita punya keyakinan bahwa sesuatu yang berharga di genggaman tangan saya tidak bisa saya lepas, meskipun dengan rujukan ataupun rayuan, gitu ya. Nah, jadi itulah gambaran motivasi seseorang, motivasi intrinsik seseorang, gitu ya. Tidak bisa dipaksa untuk dibuka ataupun diarahkan oleh orang lain ketika kita punya motivasi. Selanjutnya ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang mungkin selama ini kadang menjadi sesuatu yang menakutkan ya, baik bagi kita sebagai pendidik juga maupun sebagai anak-anak sebagai peserta didik ya. Hukuman ini sifatnya tidak terencana ataupun tiba-tiba gitu ya. Ketika kita menemukan peserta didik yang melanggar aturan, kadang misalkan menyuruh membersihkan WC misalkan, itu kan tiba-tiba gitu ya, tidak tertuang dalam sebuah peraturan gitu. Selanjutnya
ciri berikutnya, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya ketika kita membuat sebuah hukuman, murid tidak tahu ketika melanggar sebuah aturan hukumannya seperti itu, murid tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah. Jadi kita sebagai pendidik satu arah, memaksa peserta didik untuk melakukan sesuatu sesuai konsekuensi yang diterima. Berikutnya berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kadang zaman dulu mungkin pada saat waktu kita kecil sekolah, kadang ada guru yang gila gitu ya, yang suka ngejebret muridnya bisa gitu, atau suka nyuruh push up gitu ya. Itu kan bagian dari fisik gitu ya. Psikis bisa saja dengan mencemooh gitu ya. Oh kamu mah dasar anak tidak tahu diri misalkan gitu ya. Nah itu bagian daripada hukuman, sifatnya tiba-tiba, spontanitas. Berikutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi tentunya ini bagian dari pelanggaran dari sebuah aturan. Misalkan di sekolah ataupun di kelas kita terbiasa ada sebuah aturan ataupun tata tertib yang harus ditaati oleh peserta didik. Ini sifatnya terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman karena merasa diawasi atau merasa terkekang sebuah aturan, sebuah tata tertib. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid, memperhatikan murid gitu ya. Siapa nih yang melanggar tata tertib gitu ya. Kita pantau, kita lihat gitu ya. Dan tentu saja murid di sini merasa selalu dipantau, selalu diawasi gitu ya. Berbeda dengan restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Maksudnya adalah kita membuat sebuah keyakinan di dalam kelas masing-masing, bisa mulai kita terapkan bagaimana guru dengan murid melakukan sebuah kolaborasi untuk membuat sebuah keyakinan. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting semua murid dilibatkan ketika membuat sebuah keyakinan. Dan ini adalah sebuah keadilan. Ketika murid membuat keyakinan, mereka tahu ketika mereka melanggar, mereka harus apa yang mereka lakukan gitu ya. Dan itu yang membuat adalah mereka sendiri. 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada juga yang sebagai manajer. Mari kita bahas satu persatu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya mengambil satu kasus, contoh kasus gitu ya. Peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika guru menjadi sebagai penghukum, tentu akan menerapkan sebuah hukuman. Contoh hukumannya, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu guru sebagai penghukum gitu ya. Jadi peserta didik ketika tidak memakai atribut, tidak pakai topi misalkan, dia disuruh maju ke depan dan menghormat bendera selama 1 jam. Itu adalah hukuman, dan itu guru sifatnya sebagai penghukum. Berikutnya, guru menjadi pembuat merasa bersalah. Contoh kalimat yang dilontarkan guru ketika murid merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, jadi seolah-olah anak ini merasa bersalah dengan ucapan kita gitu ya. Sudah berapa kali kamu membuat kesalahan, kamu selalu bikin ibu kecewa misalkan gitu ya. Nah, itu anak dalam hatinya merasa selalu bersalah, bahkan akan terbawa sampai besar gitu. Selanjutnya dengan kasus yang sama, guru sebagai teman. Ayo dong
ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi guru sebagai teman. Jadi lebih dekat dengan peserta didik, merasa seperti teman sendiri. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau dengan kasus yang sama. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Bagaimana maksudnya? Tadi guru menyuruh peserta didik untuk membeli atribut ke koperasi ketika dia tidak memakainya pada saat upacara. Dan dia, guru, akan selalu memantau ketika terlihat murid yang belum membeli atribut, akan selalu menanyakannya. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Kira-kira contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi mencoba menggali, memvalidasi apa yang dilakukan kesalahannya oleh peserta didik, sehingga peserta didik akan muncul menyampaikan kepada guru apa yang telah salah dilakukan olehnya. Kemudian kita sebagai guru menanyakan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut, dan peserta didik akan berusaha untuk berpikir dan menyampaikan apa yang akan dia perbaiki ke depan. Dan itulah yang kita pegang, kalimat yang kita pegang yang keluar dari kata-kata peserta didik. Dan yang disarankan ataupun diharuskan dimiliki oleh guru adalah sebagai posisi manajer, sehingga kita bukan menghukum, bukan membuat merasa bersalah, bukan juga sebagai teman, apalagi juga memantau, tetapi kita semestinya harus sudah menjadi manajer bagi peserta didik kita. Nah, selanjutnya mari kita coba berpikir, kira-kira kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrolnya sebagai apa, Bu? Merasa bersalah. Kita bertanya kepada murid ya, bahwa kita sendiri kecewa dengan perlakuan murid tersebut karena seringkali melakukan kesalahan. Nah, tentu peserta didik dengan pertanyaan seperti ini akan merasa bersalah seumur hidup, apalagi berulang kali kita sampaikan kepada dia. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol guru sebagai apa? Pemantau atau tadi penghukum atau teman? Pemantau, gitu ya. Kita selalu memantau. Ketika satu kali anak tidak betul melakukan sesuatu, kita menegurnya. Awas, besok harus betul. Kita lihat lagi, dia masih salah, dan kita sampaikan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi pemantau, karena kita selalu memantau perkembangan peserta didik. Baik, Ibu Bapak, kita lanjutkan. Contoh kalimat berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol seperti apakah? Manajer, betul sekali Bu Mantri. Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Kita menanyakan rencana peserta didik ketika dia sudah memvalidasi kesalahan yang dilakukan. Kita coba menggali pemikiran apa yang akan muncul dari peserta didik tersebut untuk menyelesaikan masalah. Contoh kalimat berikutnya, ayo
Ayolah lakukan demi ibu bapak ya. Nah, sebagai teman, betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, betul sekali. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, anak diancam tidak akan mendapatkan nilai. Nah, ini adalah posisi sebagai penghukum. Saya kira ibu bapak semua setelah menyimak beberapa pemaparan sebelumnya sudah paham bagaimana posisi kita antara sebagai penghukum, sebagai teman, membuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Selanjutnya di awal tadi dibahas mengenai keyakinan kelas untuk membuat posisi kontrol di dalam kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas tentu bapak ibu bapak ada beberapa mungkin yang sudah pernah mendengar atau juga ada yang belum pernah mendengar. Apa sih keyakinan kelas gitu ya? Kenapa bukan peraturan kelas? Dan berikut adalah jawabannya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak gitu ya. Jadi tidak tertuang dalam peraturan sekolah. Jadi dibuat di kelas masing-masing menurut keyakinan warga kelas tersebut, termasuk guru dan peserta didik. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat baik oleh guru maupun peserta didik. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat keyakinan kelas. Dan ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 6 dan sudah saya tempel di buku itu ya, sehingga peserta didik setiap kali suruh baca, silakan baca keyakinan kelas yang telah kalian buat. Ini adalah yang membuat kalian disepakati bersama, bukan guru, bukan juga sekolah gitu ya. Jadi ketika anak tidak sesuai keyakinan kelas, dia menyadari, oh iya, ini adalah yang kemarin saya buat, kenapa saya tidak melakukan seperti yang saya buat, seperti itu. Dan harapannya mudah-mudahan ibu bapak di kelas masing-masing silakan mulai diterapkan dari sekarang untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Selanjutnya setelah keyakinan kelas dibuat, kemudian posisi kontrol sebagai guru juga sudah kita pahami, maka berikutnya adalah kita memahami segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi di depan sudah kita sepakati bahwa posisi kontrol guru yang lebih ideal dan memang seharusnya seperti itu adalah sebagai manajer gitu ya. Dan akan kita terapkan di dalam poin segitiga restitusi ini. Ini adalah bagian segitiga restitusi. Lambangnya seperti ini. Yang pertama yaitu menstabilkan dulu identitas peserta didik. Ya. Jangan sampai ketika peserta didik melakukan kesalahan serta-merta kita memarahinya atau langsung menghukum karena tidak sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Tentu dalam hal ini kita wajib untuk menstabilkan identitas. Kita kenalkan dulu emosinya, gitu ya. Kita dalami dulu apa permasalahannya. Kemudian tindakan kedua yaitu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya peserta didik apa kesalahan yang telah mereka buat, apa kekeliruan yang dia lakukan. Biarkan dia berpikir, gitu ya.
dan menuangkan jawabannya kepada kita. Selanjutnya di tahap ketiga, setelah peserta didik menemukan jawaban atas kesalahannya, maka kita menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada dia bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti apa langkah ke depan supaya kesalahan tersebut tidak diulangi. Biarkan mereka berpikir dan menuangkan jawabannya, dan sepakati dan pegang kata-katanya, sehingga pada suatu hari dia melakukan kesalahan, kita gali kembali kesalahan sebelumnya, kita tanyakan dan tunjukkan, ini loh keyakinan kelas yang dulu pernah kamu sampaikan kepada bapak atau ibu guru. Selanjutnya, tadi poin yang pertama, menstabilkan identitas. Ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena dalam hal ini tidak ada manusia yang sempurna, Semua juga pasti mempunyai kesalahan. Beberapa contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah beberapa kalimat contoh yang bisa kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas anak didik kita. Aspek yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan beberapa kalimat atau pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang paling penting bagimu. Nah, ini juga contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah pada anak didik kita. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah berdasarkan prinsip teori kontrol yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan beberapa pertanyaan ataupun kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita menanyakan keyakinan kepada anak didik kita. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan biarkan anak didik kita mencari jawabannya sendiri, menggali motivasi intrinsiknya, dan kita dengarkan. Tidak boleh kita selak, sampai anak tersebut selesai mengungkapkan semua tujuan dan keinginannya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan 1 bulan kebelakang ketika liburan kalau tidak salah ya. Dan mohon maaf Ibu Menteri, mejanya saya pinjam sebentar untuk syuting karena menggunakan meja saya susah gitu untuk ngatur kameranya, sehingga di meja Bu Menteri gitu. Baik Ibu Bapak, ini adalah contoh dari video penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Alcina, tadi Bapak mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis berkarya sama
pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan terhadap lain? Oh ya, pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya. Ya, Bapak paham. Kamu merasa marah karena tidak rela hasil pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh adik. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada ini ya. Misalnya dengan memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah sambil menggerak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, bagus. Tepat sekali tindakan yang akan kamu lakukan. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jalil siswa kelas 6. Saya senang sekali berdiskusi dengan teman-teman untuk dapat mengenai baik alarm karena berlaku dengan sikap saya. Saya harus benar-benar bersabar dan dapat menghormati teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Ini juga sebagai tagihan dari aksi nyata modul 1.3 dan ini adalah posisi kita sebagai manajer ya. Baik Bapak Ibu Bapak, kita sudah sampai di penghujung acara. Dari semua rangkaian kegiatan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah ini, itu ada beberapa hal yang harus kita terapkan ya dalam program budaya positif. Hendaknya dalam hal ini kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Dan hal ini sangat penting. Jadi ketika guru mempunyai kepribadian yang baik, profesional dan sosial yang tentu juga baik, maka kita adalah sebagai contoh yang baik bagi peserta didik kita. Karena pepatah yang sangat populer sering didengung-dengungkan bahwa guru itu dikuku dan ditiru, gitu ya. Jadi kalau kepribadian kita tidak baik, tentu jangan salahkan murid ketika mereka juga tidak baik. Maka dalam hal ini guru juga harus mampu merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara bahwa guru harus bisa ngomong, gitu ya, mengemong anaknya seperti anak sendiri dan menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan tentunya tetap bertanggung jawab sesuai dengan kodrat alam juga kodrat zaman. Dan ini yang saat ini diterapkan menjadi standar pendidikan nasional di dalam kurikulum merdeka yang mulai tahun ajaran ini
diterapkan di sekolah kita di kelas 4 dan 1 ya. Itu mungkin Ibu Bapak pemaparan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, mengkritisi ataupun menanyakan. Insya Allah kalau bisa saya jawab gitu ya. Kalau belum bisa nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Silakan, mungkin Ibu Bapak ada yang ingin menyampaikan beberapa hal. Sudah cukup? Baik, kalau seperti itu karena acara sudah selesai, materi juga sudah semua disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Tuhan bersama. Coba satu kali tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Hari ini di pagi yang cerah ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Karena ini momentum yang tepat. Hari ini atau bulan ini adalah bulan di mana kita memasuki tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran berapa? 2023-2024. Nah, jadi sebelum kita memasuki awal pelajaran yang baru, maka di kelas ini kita buat keyakinan dulu. Keyakinan kelas sebagai patokan ataupun acuan kalian dalam melaksanakan pembelajaran ataupun kegiatan di kelas 6 ini. Siap? Siap. Kalau siap, Pak Guru nanti akan membagikan kertas ya. Silakan kamu buat, kamu isi. Isinya apa tentang keyakinan kelas yang kamu buat. Nanti setelah selesai ditempel ke depan satu orang. Nah, jika ada kata atau kalimat yang sama antara si A atau si B, nanti Pak Guru sortir di depan. Ya. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh sama. Tetapi nanti disortir. Yang tidak samanya nanti ditempel, yang samanya nanti diambil, gitu ya. Baik, paham sampai sini? Paham. Siap dilaksanakan? Siap.
nyanyi tidak akan berisik. Lamun berisik, sampai jadi tulisan saya A, B, nah berisik. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan tata tertib ya. Kadang selama ini kita sekolah itu membuat tata tertib, kemudian kamu harus menaatinya. Nah, tapi kali ini Pak Guru ingin membuat berbeda. Kamu tidak perlu menaati tata tertib sekolah, tapi kamu menaati keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Siap? Siap. Siap dilaksanakan? Siap. Senang sekali. Sangat bersemangat. Sangat senang sekali. Sangat senang karena sangat seru. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Agar membuat diri kita menjadi lebih baik lagi.